Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya Melia Anini dari kelas Kartaselekta 1, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan langkah-langkah untuk melakukan tugas K-means untuk clustering. Nah, berikut untuk langkah-langkah dalam pengcodingannya. Lalu saya akan tuliskan terlebih dahulu, kemudian saya jelaskan setelah saya tuliskan untuk masing-masing barisnya. Di sini saya menggunakan library, ya ini import NumPy as NumPy, Pandas, Matplotlib, sklearn. Nah, di sini library ini bertugas untuk mengoperasikan numeric dan array, lalu untuk Panda ini untuk untuk membuat analisis data, lalu untuk Matplotlib ini untuk visualisasi data. Nah, kemudian untuk sklearn ini dan Silhouette ini, pertama untuk Silhouette ini untuk matrix untuk mengevaluasi kualitas clustering kita. Nah, kemudian setelah library ini terdapat load real earthquake dataset Palu karena saya menggunakan data real dari data gempa bumi Palu, earthquake dari Palu. Nah, ini untuk fungsinya untuk membaca file path yang ada di dalam laptop kita. Kemudian dilanjutkan dengan penulisan skrip. Saya akan tuliskan terlebih dahulu, lalu saya akan menjelaskan setelah selesai menuliskan. Nah, di sini terdapat kolom latitude, longitude, dan depth, dan scalar, standard scalar, estal, dan sama dengan scalar fit transform. Di sini fungsinya untuk membuat objek standar scalar untuk standarisasi data kita. Nah, untuk fit ini untuk melakukan standarisasi dengan sesuai rumus scalar. Tujuannya agar semua fitur menjadi skala yang sama dengan mean yang sama. Next, untuk berikutnya, di sini mulai pengaplikasian dari k-means-nya. Saya tuliskan terlebih dahulu. Play k-means string means a vector fixed size sama dengan 8 PLT PLT center X longitude X latitude latitude C sama dengan X cluster CMap CMap-nya vari sama dengan iris
is is seperti di labelnya gunakan latitude. Keluarkan label sama dengan cost LT show SSD sama dengan for in range 15 Cummins dengan MS and stars mean random state dengan bit scale SSE NK means inertia. Nah, karena kemudian ini hampir sama dengan yang atasnya ini, jadi kita copy paste aja, lalu kita sesuaikan. Nah, ini untuk PLT figure-nya sama, range-nya. Oh, ini title-nya PLT, ini ganti PLT plot. Ini dihapus karena isinya beda, isinya range 1,15. Terus SSE marker sama dengan oke. Ini untuk title judulnya diganti elbow method for optimal. Oke. Kemudian ini untuk X labelnya, untuk elbow itu diganti number of cluster. Ini namanya K. Terus ini untuk Y labelnya ini sun of per errors atau SSD. Nah, ini PLT colornya nggak, PLT color barnya enggak, diganti PLT grid. Nah, ini true. Okay. Next, seal hold score. Ini ada seal hold score. Ini minimal K sama dengan 3. K means-nya sama dengan M means M stars min apa ya, sama dengan sama dengan optimal. Oke, koma random state-nya sama dengan 4,2. Lalu di sini label sama dengan Cummins fit predict scale score sama dengan seal out
seal score X scale labels, dan ini langsung. Nah, ini untuk skripnya sudah selesai. Kemudian saya akan menjelaskan masing-masing dari setiap baris dalam skrip. Nah, yang pertama tadi itu untuk library dan ini untuk baca data dan ini untuk menampilkan kolom latitude dan depth sesuai dari data. Nah, kemudian ini yang uh, sekali ini me- untuk melakukan standarisasi dengan rumus dan membuat skala yang sama sesuai dengan means-nya. Nah, ini untuk penerapan k-means-nya, membuat objek ini gunanya untuk membuat objek dengan n cluster sama dengan 3 itu dengan 3 cluster dan random state-nya itu 42. Nah, kemudian di sini ada plot cluster earthquake events ini untuk memvisualisasikan dari k-means dari cluster k-means tadi. Dan lalu di sini dilanjutkan dengan elbow method choose optimal di sini fungsinya untuk menampilkan grafik elbow method yang digunakan untuk analisis dari cluster chemistnya untuk menyesuaikan. Nah, kemudian dari elbow method ini didapatkan seal hot score. Nah, seal hot score ini untuk mengetahui seberapa besar nilai dari seal hot score dari elbow method tersebut. Kemudian bisa di-run. Ternyata masih ada yang error, akan saya perbaikin sebentar. Kemudian lanjut untuk runningnya itu sudah bisa dan sudah saya perbaiki. Nah, ini hasil dari script yang sudah dibuat di atas. Nah, ini untuk k-means-nya ini seperti ini. Untuk ideal k-means dalam data gempa di Palu seperti ini. Dengan clustering itu seperti ini, sesuai dengan data dan clusternya. Lalu di sini terdapat nilai elbow method. Nah, elbow methodnya di sini tuh dengan K. Dengan cluster K-nya ini yang apa yang maksudnya yang masih naik turunnya itu tidak tidak terlalu signifikan dan tergolong mulai datar itu di nilai K sama dengan 3. Oleh sebab itu, dari K sama dengan 3 tadi saya sudah mencoba-coba sebelumnya dan mendapatkan hasil cluster yang optimal dengan K sama dengan 3. Nah, K sama dengan 3-nya itu ditunjukkan dengan hasil output seperti ini dalam clusteringnya. Nah, ini kemudian untuk si whole score-nya K sama dengan 3 ini adalah 0,3526. Kemudian nanti akan saya jelaskan pada PPT untuk lebih jelasnya. Nah, kemudian di sini saya juga membuat from codingan untuk perbandingan antara keduanya. Nah, di sini dapat dilihat, saya tadi sudah mencoba untuk K sama dengan 10, K sama dengan 6, dan sebagainya, tapi di sini saya membandingkan dari hasil clustering ideal sama dengan K sama dengan 3 dengan si hot 0,3526 dan clustering yang sebelum dilakukan analisis yang jadi ini tuh masih belum ideal dengan K sama dengan 10 dengan si hotnya itu sama dengan 0,7626. Ini bisa dilihat untuk clustering datanya. Di sini K sama dengan 3 untuk clusteringnya ini tergolong clustering yang bisa memisahkan data dan bisa mengcluster setiap perbedaan data. Dan di sini itu K sama dengan 10 terlihat untuk persebaran clusteringnya itu sangat menyebar dan kurang ideal. Nah, kemudian untuk berikutnya saya akan jelaskan secara pembahasan dan teori ke dalam PPT. Kembali lagi dengan analisis dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kimia dari data gempa Palu yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Nah, di sini terdapat definisi dari clustering itu sendiri. Nah, clustering ini merupakan teknik untuk mengelompokkan beberapa data, banyak data yang terdiri dari ratusan hingga ribuan data dengan kemiripan atau kedekatan dalam karakteristiknya. Nah, di dalam clustering ini terdapat yang dilakukan tadi adalah k-means clustering. Nah, k-means clustering ini merupakan algoritma yang digunakan untuk membagi data ke dalam K atau kelompok cluster berdasarkan kedekatan antar data seperti karakteristik data dan sebagainya. Nah, K ini tadi yang seperti saya jelaskan pada Python tadi, K ini merupakan jumlah cluster yang ditentukan. Nah, jadi jumlah cluster ini termasuk seperti jenisnya, misal ada PL plot tadi itu ada scatter plot tadi ada beberapa warna itu merupakan key-nya. Nah, means-nya ini merupakan rata-rata. Jadi rata-rata untuk dalam titik pusat disebut centroidnya.
Kemudian di sini dari skrip yang dibuat tadi itu terdapat beberapa aspek selain K-means, yaitu ada random state, cluster, K, elbow method, dan Silhouette score. Sorry. Nah, untuk random state ini merupakan nilai acak untuk menentukan posisi centroid awal berfungsi agar hasil konsisten dan kualitas dan stabilnya itu bagus. Nah, untuk random state ini merupakan angka yang dipakai untuk mengatur algoritma K-means memilih posisi awal centroid secara acak. Ini untuk random state ini bisa dirubah-rubah menyesuaikan dengan datanya. Nah, kenapa random state ini penting? Karena untuk agar datanya itu konsisten. Nah, kemudian untuk jumlah klaster K, ini sudah seperti yang saya jelaskan tadi, jumlah klaster itu untuk menjelaskan pengelompokan datanya itu terdiri dari apa saja dan aspeknya itu apa aja. Nah, untuk K cluster itu, untuk K yang terlalu kecil, K yang terlalu kecil itu nanti datanya itu akan bercampur. Jadi, kalau misalnya datanya itu, K-nya itu 2, itu akan data yang mendekat itu akan bercampur jadi satu. Namun, kalau K-nya itu terlalu besar juga, cluster itu terlalu terpecah dan mengakibatkan banyak pengelompokan yang ada di situ, namun tidak sesuai dengan data yang ada. Jadi harus menggunakan metode. Nah, metode ini disebut dengan elbow method. Nah, elbow method ini fungsinya untuk menganalisis jumlah cluster mana yang sesuai dengan data yang kita yang ada kita gunakan maksudnya. Nah, untuk um, elbow method ini dihitung dari titik-titiknya. Nah, itu titik-titiknya di dalam grafik itu kan terdapat titik-titik. Nah, itu titik-titiknya itu dilihat merupakan kalau misalnya stabil itu berarti merupakan K-means yang stabil yang digunakan untuk jumlah cluster. Nah, kalau misalnya masih ada kenaikan dan penurunan itu atau siku itu titiknya itu masih belum stabil dan belum optimal. Nah, kemudian dari elbow method ini dapat dihasilkan si hot score. Nah, si hot score ini seperti teorinya sebenarnya untuk clustering yang baik itu si hot score-nya itu +1 itu menandakan sangat baik dan 0 itu berada di batas cluster dan -1 itu adalah cluster. Tapi si hot score ini menyesuaikan dengan jenis datanya. Dalam kasus saya itu datanya itu kalau misalnya si hot score-nya itu lebih tinggi, itu justru kayaknya ini terlalu besar dan clusteringnya itu terlalu menyebar. Nah, sedangkan saya sudah mencoba untuk si hot score yang lebih rendah dari si hot score yang pertama, itu berada di 0,3 sekian, itu clusteringnya, itu jumlah clusteringnya itu ada 3 dan menurut saya untuk pembagian clusteringnya itu tidak terlalu menyebar dan bisa dilihat dan dianalisis sesuai dengan data. Nah, ini untuk hasil dan pembahasannya. Ini bisa dilihat untuk hasil dan analisis yang optimal pada data. Nah, ini yang pertama ada elbow methodnya. Nah, di sini bisa dilihat untuk elbow methodnya menunjukkan titik siku pada K ketiga. Nah, ini untuk titik sikunya. Karena ini hampir membentuk siku-siku walaupun tidak siku-siku secara tegak. Tapi di sini ada perbedaan dari kenaikan dan kemudian penurunan yang stabilnya ini di angka 3 yang bisa diambil untuk K-means-nya, yaitu K-means-nya jadinya 3. Saya mencoba K-means 3 dan terdapat hasilnya itu seperti ini untuk clusteringnya. Jadi ada 3 cluster di sini yang berwarna ungu, kuning, dan hijau sesuai dengan parameter latitude dan longitude-nya. Nah, kemudian untuk perbandingannya sendiri, saya sudah mencoba tadi untuk sebelum mencoba ke klaster idealnya, saya sudah mencoba klaster yang belum ideal gitu. Nah, saya mencoba untuk kayaknya tadi 10. Nah, terdapat silhouette-nya itu 0,762 dan di sini ada silhouette-nya yang ideal itu 0,35. Nah, cukup berbeda dengan teori, tapi menurut saya dan sesuai paper yang saya baca juga, kalau si whole score ini tidak berpengaruh signifikan juga terhadap kesesuaian data dan clusternya karena balik lagi semuanya itu menyesuaikan dengan jenis data, persebaran data, dan uh, dari nilai elbow. Nah, ini kalau misalnya K10 kan otomatis nanti akan menyebabkan pengelompokannya itu ada 10. Nah, ini untuk warna-warna untuk pengelompokannya ini ada 10 sesuai dengan data gempanya. Nah, ini untuk kayaknya sama dengan 3. Ini lebih pengelompokannya itu lebih tidak lebih detail tapi dia lebih terlihat tuh pengelompokannya. Nah, kalau di sini itu terlalu detail dan menyebabkan persebarannya ini terlalu banyak. Nah, kemudian dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa jumlah klaster yang optimal pada data saya itu ditentukan pada K sama dengan 3 sesuai dengan elbow method yang bentuk siku-siku tadi. Nah, meskipun nilai si whole score-nya itu tidak setinggi K10, namun bagian 3 klaster lebih merepresentasikan pola utama distribusi aktivitas gempa Palu dan lebih mudah diinterpretasikan secara spasial maupun geologi. Dengan itu saya memilih K3 sebagai jumlah klaster yang ideal. Nah, sekian terima kasih presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.